Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-139. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dengan kerjasama yang baik, para pengawal pribadi Panji Watu Gunung segera menyelesaikan tugas mereka. Begitu rampung, Panji Watu Gunung dan para pengikutnya bergegas meninggalkan tempat itu. Mereka bergerak cepat menuju ke arah Wanua Pulung, tempat kediaman Warok Surapati yang menjabat sebagai lurah di sana. Begitu sampai di depan rumah besar yang ada di dekat jalan raya, seorang lelaki sepuh berkumis tebal berjenggot panjang hitam dengan badan besar yang baru saja menuruni tangga rumah menatap ke arah rombongan Panji Watu Gunung yang berhenti di depan halaman rumahnya. Cempluk Rarasunti segera melompat turun dari kudanya dan berlari cepat ke arah lelaki bertubuh gempal itu segera. Selir bungsu Panji Watu Gunung itu segera memeluk tubuh lelaki bertubuh gempal yang tak lain adalah Warok Surapati. "Bopo, aku pulang." Warok Surapati segera memeluk erat tubuh Cempluk Rarasunti. Ada kerinduan yang mendalam terobati dengan kehadiran putri bungsunya. "Kamu pulang Nger Cah Ayu, ibumu pasti senang bertemu denganmu." "Nyi, ini putrimu pulang Nyi." Warok Surapati berteriak memanggil istrinya, Nyi Ratih. Dari dalam rumah Nyi Ratih berlari menuju ke depan rumah kediamannya. Melihat kedatangan Cempluk Rarasunti, perempuan Parubaya itu segera berlari dan memeluk putri kesayangannya dengan erat. Bulir bening air mata menetes dari sudut matanya. Sejuta kerinduan yang tersimpan seakan ingin ditumpahkan pada saat itu. Deheman dari Singo Manggolo membuat Warok Surapati dan Nyi Ratih tersadar dari keharuan mereka dengan kedatangan Cempluk Rarasunti. "Bopo sama Biyung kalau sudah sama Cempluk selalu lupa dengan aku," gerutu Singo Manggolo. "Hehehe, kau kan sering pulang dari rumah istrimu menjenguk kami sedang Sunti sudah hampir setengah windu tidak pulang kemari jadi wajar saja kalau kami merindukannya. Kau ini laki-laki gampang sekali merajuk," balas Warok Surapati sambil terkekeh kecil mendengar gerutu putra sulungnya. "Kalau Cempluk saja yang pulang, Bopo tidak perlu repot-repot memikirkan aku. Tapi ini Cempluk pulang dengan suaminya. Tega banget Bopo membiarkan seorang Maharaja Panjalu hanya berdiri di halaman tanpa dipersilahkan masuk ke rumah." Omelan Singo Manggolo seketika menyadarkan Warok Surapati dengan kehadiran Panji Watu Gunung. Begitu pula Nyi Ratih, "Hahaha, maafkan aku nak Mas Prabu. Orang tua ini jadi pelupa jika sedang senang. Maaf aku tidak menyambut kedatanganmu dengan layak, bukannya merasa bersalah." Warok Surapati justru tertawa terbahak-bahak sambil mendekati Panji Watu Gunung. "Tidak apa-apa, Bopo Guru, toh ini juga rumah mertuaku sendiri. Kenapa juga harus ada penyambutan untukku? Aku tidak nyaman jika Bopo Guru memperlakukan aku demikian," jawab Panji Watu Gunung segera. "Nah, kau dengar sendiri omongan Nakmas Prabu Jayengrana, Manggolo. Di sini itu juga rumahnya jadi tidak perlu bersikap berlebihan. Kau dengar itu hehehe." Warok Surapati menjulurkan lidahnya ke arah Singo Manggolo seakan mengejek putra sulungnya itu. Sudah, bapak sama anak kok sama saja, sama-sama keras kepala. Mantuku jadi terlantar karena adu mulut kalian, Nakmas Prabu Jayengrana, Nimas Selir. "Monggo silahkan masuk," ujar Nyi Ratih menengahi perdebatan Warok Surapati dan Singo Manggolo sembari mempersilahkan Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi masuk ke dalam rumah. Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi segera melangkah masuk ke dalam rumah Warok Surapati mengikuti langkah Nyi Ratih yang mendahului langkah mereka. "Warok Surapati,
Singo Manggolo dan Cempluk Rarasunti pun mengekor di belakangnya. Sedangkan Tumenggung Ludaka dengan cepat menata para pengawal pribadi Raja Panjalu untuk bergilir berjaga di sekitar tempat itu. Ah, jadi ingat waktu pertama kali datang ke tempat ini, gumam Panji Watugunung sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan serambi kediaman Warok Surapati. Iya ya Den Mas Prabu. Waktu itu Sunti meremehkan Den Mas Prabu sambil mengatakan bahwa Den Mas Prabu mata keranjang. Hihihi. Dewi Srimpi tertawa kecil sambil menutup mulutnya. Betul Gusti, selir ketiga. Abis mengatakan mata keranjang tak tahunya malah kepincut dengan Nakmas Prabu Jayangrana hingga nekat menyusul ke daha. Hahaha, sahut Warok Surapati yang langsung tertawa terpingkal-pingkal. Mendengar omongan mereka, Cempluk Rarasunti langsung merah wajahnya seperti kepiting rebus. Omongan mereka memang ada benarnya. Perempuan cantik itu hanya bisa mengerucutkan bibirnya menanggapi godaan ayahnya. Sedangkan Panji Watugunung hanya tersenyum simpul mendengar omongan Warok Surapati. Nyi Ratih langsung menuju ke arah dapur, Cempluk Rarasunti mengikuti di belakangnya. Bopo Guru, sebenarnya ada masalah apa di Kadipaten Wengker ini? Tanya si Anji Watugunung usai mereka duduk bersila di lantai serambi kediaman gurunya. Dewi Srimpi ikut duduk di sebelah Panji Watugunung. Wengker sedang dalam masalah Nakmas Prabu, salah seorang saudaraku, Kakang Surajaya menggalang dukungan dari rakyat Pakuwon Sunggingan untuk meminta hak memerintah sendiri. Sebagai aku Sunggingan, Kakang Surajaya merasa lebih bisa memperhatikan kebutuhan rakyat dan merasa wilayah Kadipaten Wengker terlalu luas untuk diperintah seorang diri oleh Kakang Adipati Suragati. Aku sampai bingung dengan kemauan mereka berdua Nakmas, ujar Warok Surapati sambil menghela nafas panjang. Raut wajah sepuh mertua Panji Watugunung itu terlihat bingung. Apa sudah ada pembicaraan antara mereka Bopo Guru? Tanya Panji Watugunung segera. Mereka sama-sama mendatangiku, Nakmas Prabu. Dan keduanya sama-sama bersikukuh bahwa mereka yang benar menurut pemahaman mereka masing-masing. Tapi sejauh ini memang mereka belum berbicara berhadapan langsung, jawab Warok Surapati sambil menghela nafas berat. Kalau begitu, besok pagi antarkan aku menemui paman aku Warok Surajaya, Bopo Guru. Aku akan berbicara dengannya. Aku ingin semua terselesaikan tanpa harus pertumpahan darah, apalagi kita semua masih kerabat dekat, ucap Panji Watugunung yang segera mendapat anggukan kepala dari Warok Surapati. Lurah Wanua Pulung itu menarik nafas lega karena yakin bahwa Panji Watugunung bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Kadipaten Wengker. Siang berganti sore yang dengan cepat berubah menjadi malam. Selepas senja diganti gelap malam yang bertaburan bintang, serombongan orang berkuda menggebrak hewan tunggangan mereka dari arah barat Wanua Pulung. Rombongan itu lalu berhenti di depan kediaman Warok Surapati. Tentu saja kedatangan mereka mengagetkan para pengawal pribadi Panji Watugunung yang tengah berjaga di sekitar tempat itu. Dengan cepat mereka bersiaga untuk menghindari semua kemungkinan yang akan terjadi. Kami ingin bertemu dengan Lurah Warok Surapati. Berikan kami jalan, ujar seorang lelaki bertubuh gempal dengan cepat berbicara dengan para pengawal pribadi raja yang bertugas. Maaf, ini sudah malam. Lagi pula Warok Surapati sedang tidak ingin diganggu. Sebaiknya kalian pulang saja, balas sang prajurit pengawal dengan tegas. Kurang ajar, berani sekali kau mencoba menghalangi niat kami untuk bertemu dengan Warok Surapati. Minggir, atau terpaksa aku harus menghajarmu dulu biar kau menyingkir, teriak lelaki bertubuh gempal itu garang. Puh, kau pikir aku takut dengan gertakanmu ha? Pulanglah, jika membangkang, aku akan mengusirmu dengan kekerasan, si prajurit pengawal tak mau kalah. Bangsat, cari mati kau rupanya. Jangan salahkan aku jika menghajar mulutmu yang sombong. Usai berkata demikian si pria bertubuh gempal itu segera melesat ke arah prajurit pengawal pribadi raja. Si prajurit pengawal pribadi raja yang bernama Ketiyasa itu langsung membabatkan pedangnya ke arah penyerang. Sreteh, si penyerang langsung merunduk sedikit lalu dengan cepat melayangkan pukulan ke arah perut Ketiyasa. Prajurit pengawal pribadi raja itu langsung memapak serangan lawan dengan tapak tangan kirinya.
Blar, ledakan itu segera memantik para prajurit lain di sekitar rumah Ki Lurah Warok Surapati untuk berkumpul di halaman. Begitu melihat puluhan orang bergerak ke arah rumah itu, mereka segera mencabut senjata mereka masing-masing kemudian menerjang maju. Ketiasa terlempar ke belakang, Tumenggung Ludaka yang ada di depan beranda kediaman Warok Surapati langsung melesat menyambar tubuh Ketiasa hingga prajurit pengawal pribadi Panji Watugunung itu tak sampai menghantam pohon nangka di sudut halaman. Tumenggung andalan Panjalu itu segera meletakkan tubuh Ketiasa ke tempat yang aman, lalu melompat ke arah penyerang tadi sambil melemparkan pisau-pisau kecil ke arah lawan. Sering-sering, dua pisau kecil melesat cepat ke arah si penyerang yang hendak maju ke halaman rumah Warok Surapati. Cepat serangan pisau memaksa dia mundur sambil bersalto ke belakang beberapa kali. Krep-krep, pisau-pisau Tumenggung Ludaka menancap di tanah. Belum sempat si penyerang berdiri tegak, satu tendangan keras ke arah kepala dari Tumenggung Ludaka memaksa dia untuk menyilangkan kedua tangan ke depan wajah untuk bertahan. Das, kerasnya tendangan dari Tumenggung Ludaka membuat si penyerang terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Usai gerakan tubuhnya terhenti, si penyerang langsung merapal mantra ilmu kanuragan andalan. Secercah sinar jingga redup bercampur kehitaman berhawa panas bergulung-gulung di tangan si penyerang. Itu adalah ajian tapak bara langit andalannya. Usai menghirup nafas kuat-kuat, si penyerang melesat cepat ke arah Tumenggung Ludaka. Pria itu dengan cepat mencabut pedang pendek di pinggangnya, lalu melapisi pedang dengan tenaga dalam tingkat tinggi hingga pedang pendeknya bersinar hijau kebiruan. Si penyerang langsung menghantamkan tangan kanannya. Bara api langit, ciaat. Tumenggung Ludaka dengan pedang pendek di depan dada, menghadang serangan si penyerang. Pedang bumi menghadang badai, HR. Saat sinar jingga redup bercampur kehitaman membentur pedang bersinar hijau kebiruan, ledakan dahsyat terdengar. Duar, Tumenggung Ludaka dan si penyerang sama-sama terdorong mundur nyaris 2 tombak ke belakang. Si penyerang meludahkan seteguk darah segar di mulutnya ke tanah. Saat hendak melompat maju lagi, suara keras menghentikan langkah si penyerang. "Hentikan Brotonegoro, cukup," ujar seorang lelaki bertubuh gempal yang turun dari kereta kuda. Si penyerang yang bernama Brotonegoro itu langsung menghormat pada lelaki itu sambil mendengus dingin pada Tumenggung Ludaka yang masih bersiap untuk berlaga. Lelaki itu berjalan masuk ke dalam halaman rumah Warok Surapati sambil tersenyum simpul. Tumenggung Ludaka yang hendak bergerak maju langsung menghentikan langkahnya saat pundak kirinya dipegang oleh Panji Watugunung dari samping. Prajurit istana Katang-Katang memang hebat. Nakmas Prabu Jayengrana. Tak heran Nakmas Prabu Jayengrana berani melakukan perjalanan hanya dengan sedikit pengawal, ujar si lelaki bertubuh besar dengan kumis tebal dan jenggot lebat itu sembari tersenyum tipis. "Tentu saja Paman Adipati Suragati, meski aku punya sedikit kemampuan bela diri, tapi bila membawa pengawal yang memiliki kemampuan bela diri bukankah itu lebih baik?" ucap Panji Watugunung sambil tersenyum simpul. Rupanya ledakan dahsyat yang terdengar tadi membangunkan Panji Watugunung yang tengah tertidur. Raja Panjalu itu langsung melesat cepat ke arah halaman beserta Warok Surapati dan Singo Manggolo pada saat Tumenggung Ludaka baru saja terdorong mundur sejauh 2 tombak. Namun begitu melihat lelaki bertubuh gempal yang turun dari kereta kuda adalah Adipati Warok Suragati, Panji Watugunung langsung tersenyum tipis. Pasti terjadi salah paham di antara mereka, batin Panji Watugunung. "Maafkan jika para pengawal pribadiku bertindak berlebihan dalam bertugas, Paman Adipati," imbuh Panji Watugunung segera. "Tidak apa-apa, Nakmas Prabu, wajar jika mereka bertindak karena ingin melindungi junjungannya. Malah ini juga bisa menjadi pelajaran berharga buat Tumenggung Brotonegoro," jawab Adipati Warok Suragati sembari melangkah ke arah Panji Watugunung dan Warok Surapati. 3 orang itu kemudian berjalan menuju ke serambi kediaman Warok Surapati sedangkan para pengawal mereka berjaga di sekitar rumah. "Aku sudah mendengar masalah yang terjadi di Kadipaten Wengker, Paman Adipati. Aku minta izin besok ingin mengunjungi Sunggingan dengan Kakang Singo Manggolo. Aku harap Paman Adipati tidak salah paham dengan maksudku ini," ujar Panji Watugunung segera. "Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk semuanya, Nakmas Prabu Jayengrana."
Sebenarnya aku tidak ingin berseteru dengan saudaraku sendiri, tapi aku juga tidak mau jika amanat yang diberikan oleh Gusti Prabu Airlangga untuk menjaga Wengker dirusak oleh kepentingan pribadi saja, ucap Adipati Warok Suragati sambil menghela nafas panjang. Aku mengerti itu Paman Adipati, balas Panji Watugunung sambil tersenyum simpul. Malam semakin larut, hembusan angin dingin dari lereng Gunung Wilis menyapu wilayah Kadipaten Wengker, menciptakan suasana dingin yang menusuk tulang. Pakuwon Sunggingan terletak di pesisir pantai selatan. Wilayah ini merupakan wilayah yang indah dengan pemandangan yang luar biasa. Sebagian besar penduduknya hidup dengan bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Warok Surajaya adalah Akuwu Pakuwon Sunggingan. Pria berbadan besar itu terkenal sakti mandraguna, sebanding dengan Adipati Warok Suragati kakaknya yang menjadi penguasa Kadipaten Wengker. Matahari sudah sepenggal naik, Warok Surajaya tengah sibuk memandikan ayam jago bersama dua pengalasannya di samping kiri tempat tinggal pribadinya di Istana Pakuwon Sunggingan. Adik Adipati Warok Suragati itu memang senang mengadu ayam. Seorang prajurit penjaga gerbang Istana Pakuwon berlari menuju ke arah mereka. Mohon ampun Gusti Akuwu. Di depan pintu gerbang istana ada 4 orang mengaku utusan dari Warok Surapati ingin bertemu, lapor sang prajurit penjaga dengan penuh hormat. Hehehe, utusan dari Adi Surapati ya, semoga saja kabar baik yang aku terima. Kalian berdua urus ayamku, jangan sampai tidak bersih, perintah Warok Surajaya pada 2 orang pengalasannya. Sendiko dawuh Gusti Akuwu, jawab 2 orang pengalasan segera. Akuwu Warok Surajaya langsung bergegas menemui mereka di Balai Pisowanan Pakuwon Sunggingan. Singo Manggolo keponakanku, bagaimana kabarmu bocah bagus? Tanya Warok Surajaya sambil tersenyum. Saya baik-baik saja Paman Surajaya. Kedatangan saya kemari karena mengantar mereka yang akan menjadi juru damai bagi permasalahan di Kadipaten Wengker ini Paman, jawab Singo Manggolo dengan cepat. Warok Surajaya segera mengalihkan pandangannya ke arah Panji Watugunung yang ada di samping Singo Manggolo. Juru damai, kau ingin mendamaikan aku dengan Kakang Suragati? Apa sudah begitu besar nyalimu ha? Raut muka Warok Surajaya berubah bengis. Tentu saja, aku ingin keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Panjalu. Dengan cara apapun akan kulakukan agar bisa menciptakan suasana tenang di Kadipaten Wengker, jawab Panji Watugunung sambil tersenyum simpul. Bocah tengik, kau berani sombong di hadapanku. Genap berapa nyawamu ha? Bentak Warok Surajaya sembari melayangkan tendangan keras ke arah kepala Panji Watugunung. Gerakan tak disangka itu mengagetkan semua orang. Daasya Panji Watugunung dengan cepat menyilangkan kedua tangan di depan kepalanya. Tubuh Raja Panjalu itu langsung terpental jauh hingga ke halaman Balai Pisowanan. Namun Panji Watugunung segera bangkit sambil menghapus darah yang mengalir di sudut bibirnya. Warok Surajaya melesat cepat memburu Panji Watugunung yang sudah berdiri tegak di halaman Balai Pisowanan Pakuwon Sunggingan sambil tersenyum lebar. Tangan kanan Warok Surajaya terayun cepat ke arah dada Panji Watugunung yang sudah bersiap dengan ajian tameng wajah. Daan gege, Warok Surajaya terkejut bukan main saat pukulan kerasnya seperti membentur logam keras saat menghantam dada Panji Watugunung. Akuwu Sunggingan itu langsung melompat mundur beberapa langkah. Matanya tajam menatap ke arah Panji Watugunung yang tubuhnya diliputi oleh sinar kuning keemasan. Ajian tameng wajah, siapa kau sebenarnya bocah tengik? Belum sempat Panji Watugunung menjawab, Cempluk Rara Sunti sudah mendahuluinya. Paman Surajaya, kenapa kau menyerang keponakanmu sendiri? Teriak Cempluk Rara Sunti yang melesat cepat ke arah Panji Watugunung sembari menatap tajam ke arah Warok Surajaya. Keponakanku sendiri, apa maksudmu Cempluk? Tanya Warok Surajaya yang terkejut melihat Cempluk Rara Sunti yang segera memeluk tubuh Panji Watugunung. Ini adalah suamiku Paman Surajaya, kenapa seenaknya saja kau menyerangnya? Cempluk Rara Sunti segera mengusap darah yang keluar sudut bibir Panji Watugunung. Suamimu, bukankah suamimu adalah Prabu Jayangrana? Raja dari kerajaan Panjalu, Warok Surajaya masih kebingungan dengan omongan Cempluk Rara Sunti. Lantas Paman Surajaya pikir siapa dia? Dia itu adalah Gusti Prabu Jayangrana.
dari kerajaan Panjalu, sahut Singo Manggolo dengan cepat. Hampir copot jantung Warok Surajaya mendengar penuturan Singo Manggolo. Wajah Aku Sunggingan itu langsung pucat pasi seketika. Dia sudah berani menyerang Prabu Jayangrana. Kalau sampai Prabu Jayangrana tidak terima, Pakuwon Sunggingan akan musnah dalam hitungan hari. Pria parubaya berbadan besar itu langsung berlutut di hadapan Panji Watugunung. Hamba bersalah Gusti Prabu Jayangrana. Orang tua bodoh ini benar-benar buta. Tidak bisa melihat bahwa ada raja besar yang mengunjungi tempat terpencil kami. Mohon tidak menghukum rakyat Sunggingan, cukup hamba saja yang menerimanya. Surajaya siap menerima hukuman, ujar Warok Surajaya sambil menyembah pada Panji Watugunung. Saya tidak akan membela seseorang jika dia bersalah. Sekalipun dia keluargaku, jika dia melakukan kesalahan, maka Dimas Prabu Jayangrana berhak menghukumnya. Singo Manggolo ikut berbicara. Mendengar itu semua, Panji Watugunung terdiam sejenak sebelum berbicara. Bagaimanapun juga, Paman Surajaya adalah pamanku. Mana mungkin aku menghukumnya untuk kesalahan sekecil ini. Berdirilah Paman, ujar Panji Watugunung segera. Terima kasih atas pengampunan dari Munak Mas Prabu Jayangrana. Warok Surajaya segera bangkit dari sujudnya. Tapi, ada yang ingin aku pinta dari Paman Surajaya, imbuh Panji Watugunung sambil tersenyum lebar. Apa itu Nak Mas Prabu? Tanya Warok Surajaya segera. Hari ini juga Paman Surajaya ikut aku ke Wanua Pulung. Aku ingin membicarakan tentang kerukunan dalam keluargaku di Kadipaten Wengker ini. Bagaimana Paman? Apakah Paman bersedia? Panji Watugunung menatap wajah Warok Surajaya. Aku siap Nak Mas Prabu. Lagi pula aku juga sudah lama tidak bertemu dengan Surapati, jawab Warok Surajaya sambil tersenyum tipis. Dalam hati dia mengakui bahwa Panji Watugunung benar-benar pintar memaksanya untuk berangkat ke Wanua Pulung dengan memanfaatkan kecerobohannya. Hari itu juga, Panji Watugunung, Cempluk Rarasunti, Dewi Srimpi, Singo Manggolo dan Warok Surajaya serta 4 orang sesepuh Pakuwon Sunggingan berangkat menuju ke arah Wanua Pulung untuk menemui Adipati Warok Suragati. Begitu sampai di Wanua Pulung, senja telah turun ke wilayah Kadipaten Wengker. Warok Surapati selaku tuan rumah menyambut kedatangan kakak keduanya dengan penuh sukacita. Dua saudara yang lama tidak bertemu itu meluapkan kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kulihat kau semakin gemuk saja, Adi Surapati, ujar Warok Surajaya sambil tersenyum tipis. Kakang juga terlihat lebih berisi hehehe. Aku gemuk begini karena adik iparmu selalu memberikan makanan enak setiap hari Kakang Surajaya. Hahaha. Warok Surapati tertawa terpingkal-pingkal mendengar ucapan kakaknya itu. Kakak beradik itu terus berbincang dengan santai sementara Panji Watugunung dan kedua istrinya lebih memilih untuk tidak mengganggu kenyamanan mereka berdua. Lepas senja, serombongan orang berkuda dari Kadipaten Wengker datang ke kediaman Warok Surapati. Ini memang sudah direncanakan oleh Panji Watugunung sejak tadi pagi. Dia berbagi tugas dengan mertuanya untuk memanggil dua pihak yang berseteru di Kadipaten Wengker. Kedatangan Warok Suragati langsung disambut dengusan dingin dari Warok Surajaya. Warok Surapati mengajak mereka berdua berbicara di serambi kediamannya ditemani Panji Watugunung sebagai penengah antara mereka. Aku ingin bertanya kepada Nak Mas Prabu Jayangrana. Apa maksud mempertemukan aku dan Kakang Suragati di tempat ini? Apa ingin aku menyerah dengan keinginan rakyat Sunggingan bebas dari wilayah Wengker? Tanya Warok Surajaya sambil menatap ke arah Panji Watugunung. Bukan begitu maksudku Paman Surajaya, aku hanya keadaan yang aman dan sentosa di wilayah Kadipaten Wengker. Jika ada permasalahan sebaiknya kita bicarakan baik-baik, jawab Panji Watugunung sembari tersenyum tipis. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi dengan Kakang Suragati, Nak Mas Prabu. Sunggingan tidak akan mau menghormat lagi pada Kadipaten Wengker, ujar Warok Surajaya dengan keras. Itu namanya kau memberontak terhadap pemerintah Panjalu, Adi Surajaya. Karena sejak dari dulu Sunggingan adalah bagian dari tanah Wengker, potong Warok Suragati sambil menghela nafas berat. Aku tidak memberontak terhadap pemerintah pusat di Daha, Kakang Suragati.
Rajaku tetap Maharaja Jayangrana, bukan yang lain. Tapi untuk menunduk lagi pada orang Wengker, kami tidak mau. Warok Surajaya semakin merasa geram dengan omongan Warok Suragati. Tetap saja itu namanya memberontak terhadap pemerintah sah, Adi Surajaya. Itu sudah keluar dari peraturan yang berlaku di kerajaan Panjalu. Warok Suragati semakin marah melihat sifat keras kepala Warok Surajaya. Aku tegaskan sekali lagi, Sunggingan tetap menjadi bagian dari Panjalu tapi bukan di bawah kekuasaan Wengker. Teriak Warok Surajaya tak mau kalah dengan Warok Suragati. Dasar keras kepala, Adipati Warok Suragati yang sudah tidak bisa menahan amarahnya, melesat cepat ke arah Warok Surajaya usai keduanya sama-sama berdiri. Warok Surajaya segera melompat dari serambi kediaman Warok Surapati untuk menunggu kedatangan Warok Suragati. Mereka bersiap untuk mengadu nyawa. Para pengiring kedua orang itu bersiap untuk bertarung, namun hunusan senjata dari para pengawal pribadi raja membuat mereka mengurungkan niatnya. Mereka hanya bisa diam saja tanpa bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa berharap agar junjungan mereka unggul dalam pertarungan itu. Kedua orang kakak beradik itu langsung beradu ilmu bela diri. Tangan Warok Suragati melayang cepat ke arah Warok Surajaya. Dia mengincar perut sang adik, Brit. Warok Surajaya berkelit ke samping lalu menyikut punggung Adipati Wengker itu dengan keras. Buk, Warok Suragati hanya mendengus dingin sembari menyambar tangan Warok Surajaya dengan cekalan tangan kanannya. Sikutan keras Warok Surajaya seakan tak terasa di tubuh penguasa Kadipaten Wengker ini. Usai mencekal lengan Warok Surajaya, Adipati Wengker itu langsung menarik tangan Warok Surajaya sambil memajukan kepalanya, bermaksud membenturkan kepalanya pada dada Warok Surajaya. Duk, Warok Surajaya terhuyung mundur beberapa langkah. Dia segera melepaskan tali tambang berwarna putih yang mengikat di perutnya. Dengan mengeluarkan tenaga dalam tingkat tinggi, Warok Surajaya menarik kedua ujung tali tambang putih sebesar rongga genggam orang dewasa. Ajaibnya, tali tambang berwarna putih itu langsung mengeras seperti sebuah tongkat kayu. Dengan cepat, Warok Surajaya memutar tongkat tali tambang itu. Deru angin kencang berhawa dingin langsung berputar di sekitar tubuh Warok Surajaya. Warok Suragati pun tak mau kalah dengan segera melepaskan tali tambang berwarna putih di pinggangnya. Karena belajar pada guru yang sama, dia pun melakukan hal serupa pada tali tambang berwarna putih yang dia pegang. Usai merubah tampilan tali tambang berwarna putih yang semula lemas menjadi keras, Warok Surajaya melesat ke arah Adipati Wengker itu sembari mengayunkan tongkat tambangnya. Wuk! Warok Suragati pun segera menyambut serangan adik keduanya dengan terengginas. Semua orang menahan nafas melihat pertarungan sengit antara dua kakak beradik itu. Warok Surapati nampak murung menatap kedua saudaranya yang tengah berlaga mempertahankan harga diri dan pendapat yang mereka anggap benar. Panji Watugunung terus mengamati pertarungan sengit itu. Meski hanya diterangi cahaya bulan purnama, namun terlihat jelas mereka sedang mengadu nyawa. Kang Mas Prabu, aku minta kau memikirkan cara untuk menghentikan pertarungan antara Paman Suragati dan Paman Surajaya. Bopo sangat sedih karena mereka berkelahi Kang Mas, ujar Cempluk Rara Sunti sambil memegang lengan kiri Panji Watugunung. Tanpa menjawab, Panji Watugunung melihat ke arah sosok gurunya, Warok Surapati yang terlihat murung sambil menatap ke arah Warok Suragati dan Warok Surajaya yang adu pukul di halaman rumahnya. Panji Watugunung segera mengerti apa yang tengah dirasakan oleh Warok Surapati. Segera dia berpikir keras bagaimana caranya agar mereka berdua bisa berdamai. Sementara itu di tengah halaman rumah Warok Surapati, pertarungan sengit antara kakak beradik itu masih terus berlangsung. Hantaman keras tongkat tali tambang Warok Surajaya disambut dengan hadangan dari Warok Suragati dengan tongkatnya yang dialiri tenaga dalam tingkat tinggi. Wus blaam! Ledakan keras terdengar saat dua tongkat mereka berbenturan. Warok Surajaya terdorong mundur sejauh 2 tombak, pun begitu dengan Warok Suragati yang menerima hal yang sama. Adipati Wengker itu segera memegang ujung kedua tongkatnya. Tongkatnya langsung berubah kembali seperti semula. Warok Suragati dengan cepat mengikat tali tambang itu ke pinggangnya. Kedua tangan Warok Suragati langsung bersedekap di depan dada.
Mata Adipati Wengker itu terpejam dan mulutnya komat kamit membaca mantra. Dia berniat untuk menggunakan ajian cadas geni andalannya. Tak berapa lama kemudian selarik sinar merah kekuningan langsung muncul di kedua lengan Warok Suragati yang besar. Dengan segera, sinar merah kekuningan bergulung-gulung dan berkumpul di kedua kepalan tangan penguasa Kadipaten Wengker ini. Melihat itu, Warok Surajaya pun tak mau ketinggalan. Aku Sunggingan itu segera memejamkan matanya usai mengikat tali tambang yang sudah kembali ke bentuk semula pada pinggang. Dengan cepat, mata Warok Surajaya terpejam dan mulutnya komat kamit membaca mantra ajian tapak angin pesisir selatan yang merupakan ilmu kedikdayaan andalannya. Selarik sinar biru redup berhawa dingin dengan cepat melingkupi seluruh lengan kedua tangan Warok Surajaya kemudian berkumpul pada kedua telapak tangannya. Para prajurit pengawal pribadi Panji Watugunung, pengawal Adipati Wengker dan pengikut Aku Sunggingan masing-masing segera menjauh dari tempat mereka mengadu ilmu. Dua ilmu kanuragan tingkat tinggi itu menciptakan suasana panas dan dingin secara bersamaan. Warok Suragati segera melesat cepat ke arah Warok Surajaya dengan tangan kanannya yang berwarna merah menyala seperti api. Warok Surajaya pun tak ketinggalan melesat cepat ke arah kakaknya dengan telapak tangan kanannya berwarna biru redup berhawa dingin serta angin yang menderu kencang. Ciaat, saat mereka hampir beradu, sebuah bayangan berwarna kuning keemasan berkelebat cepat ke arah mereka berdua dan menghantamkan kedua tangan menangkis hantaman mereka berdua. Mata Warok Suragati maupun Warok Surajaya melotot lebar saat melihat kedatangan Panji Watugunung yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Karena jarak yang tak mungkin menghindar, serangan mereka membentur tubuh Panji Watugunung yang berwarna kuning keemasan. Dua Warok Surajaya dan Warok Suragati terpelanting jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Warok Surajaya langsung muntah darah kehitaman, begitu pula dengan Warok Suragati. Adipati Wengker itu langsung menotok beberapa jalan darahnya setelah muntah darah kehitaman. Sedangkan Panji Watugunung yang masih di tengah halaman tidak kelihatan tubuhnya karena tertutup asap tebal yang terjadi akibat benturan tenaga dalam tingkat tinggi antara mereka bertiga. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.